Ya, good morning Jakarta kembali. Dialog masih kita lanjutkan dan saat ini sudah bergabung bersama kita Pak Castorius Sinaga, Staf Sus Mendagri Bidang Politik dan Media. Pak Castorius, ini soal Bupati Saburai Jua, Orien P. Riwukore yang menurut informasi ada fakta bahwa beliau juga memiliki kewarganegaraan asing selain WNI dan jelas itu tidak diakui di Indonesia. Ini langkah yang akan diambil Kemendagri apa, Pak? Ya, pertama perlu saya jelaskan bahwasanya kemarin kita sudah rapat bersama dengan stakeholder ya, yaitu yang diinisiasi atau diadakan oleh Kemendagri dalam ini Dirjen Oda dan mengundang KPU, Bawaslu, juga Polda NTT, Kapolda NTT, dan juga komponen dari Kemendagri yang relevan yaitu Dukcapil, Dirjen Dukcapil, dan juga Dirjen Polpum, Politik dan Pemerintahan Umum, dan juga kami sebagai staf khusus. Kemarin kita banding, mencoba mendalami dan mendapatkan informasi dari berbagai pihak. Sebenarnya ranah status WNA dan pelanggaran, kalaupun diindikasikan ya di dalam administrasi pemilu, itu bukan ranah Kemendagri, itu adalah ranah penyelenggara pemilu. Namun karena prosesnya sudah di akhir, yaitu pengesahan, penetapan, dan hendak pelantikan yang merupakan ranah kewenangan dari Bapak Kemendagri, maka kita bergerak cepat untuk mengamankan agar nanti keputusan di akhir, entah itu melantik atau tidak melantik, itu dari kebijakan Bapak Mendagri tidak cacat, baik cacat prosedur ataupun tidak cacat substansi dan wewenang. Nah, inilah yang kita amankan agar peraturan tegak. Nah, dari rapat kemarin itu memang kita dorong agar diterapkan 3 ranah aturan di kasus ini. Pertama adalah hukum pilkada, yaitu soal masalah apakah memang ada cacat administrasi ya sehubungannya status warga negara Bapak Orien. Yang kedua, dan ini saya kira ranah dari Bawaslu ya. Bawaslu kemarin sudah mengatakan bahwa isu ini sudah dideteksi sejak September 2020. Namun tidak tegas direaksi. Waktu itu alasan Bawaslu adalah karena fakta-fakta pendukung ya resmi untuk itu tidak ada atau belum ada. Hanya statement dari Kedubes yang mungkin tidak bisa dijadikan sebagai syarat formil untuk melakukan putusan. Nah, jadi ada semacam kedua adalah kita juga menanyakan kepada Bapak Kapolda ya. Waktu itu saya mengatakan sendiri ada pengakuan dari yang bersangkutan bahwa dia warga negara asing, dan ada pengakuan dari Kedubes bahwa yang bersangkutan memiliki paspor dan menjadi warga negara asing. Artinya ini satu pengakuan adalah satu alat bukti untuk menunjukkan satu kasus terang benderangnya sebuah kasus lah ya, kalau kita katakan kasus. Nah, namun juga Pak Kapolda mengatakan bahwa bahwa masih menunggu ya status jelas resmi dari pihak terkait tentang hal ini. Nah, kira-kira demikianlah kita diskusinya sebenarnya untuk mencoba mendudukkan perkara ini dari sisi hukum pilkada, hukum pidana, dan juga undang-undang perda. Sehingga kita nanti akan mencoba memberikan sikap definitif ya tentang langkah pemerintah dalam ini Kemendagri. Dan ini masih berproses. Ya, Pak Castorius, maaf saya potong. Ini kan sebetulnya kuncinya harus ada keputusan dari Kemendagri apakah yang bersangkutan warga negara Indonesia atau warga negara asing. Karena itu akan menjadi kunci sebetulnya apakah beliau akan dilantik atau tidak dilantik, apakah pencalonannya kemarin itu dibatalkan atau bagaimana. Nah, berdasarkan keterangan-keterangan yang tadi sudah disebutkan sebagai bukti, apa keputusan Kemendagri? Ya, Kemendagri tidak dalam status tugas organisasi untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Kemendagri memiliki lewat Dukcapil ya, memiliki tugas untuk administrasi kependudukan, bukan penentuan status kewarganegaraan orang.
Itu ranah itu, tugas itu ada di ranah kementerian yang lain. Oke. Nah, sekarang ini lagi jadi begini, harus dipisahkan antara penentuan status warga negara seseorang dengan administrasi yang menjadi hulu dengan administrasi kependudukan, ya. Kita di bagian hilirnya administrasi kependudukan. Nah, kita lagi berproses dengan kementerian terkait menyangkut status tersebut sehingga jelas, ya, karena itu tidak bisa kita tentukan sendiri. Nah, dalam mungkin 1-2 hari ini kita akan dapat semacam kejelasan, dan dari situlah memang semuanya akan berangkat secara tupoksinya masing-masing. Baik itu Bawaslu dengan undang-undang pemilu, kita juga dari segi langkah ke depan, ya, apakah menunda atau juga mungkin kalau memang sudah ada fakta pemalsuan, maka pembatalan sesuai dengan ketentuan undang-undang semuanya, ya. Sehingga kita katakan bahwa di sini sedang mengumpulkan dan juga mengambil, ya, sikap dan langkah-langkah sesuai ketentuan perundang-undangan. Oke. Kalau tadi disebutkan ada pemalsuan, ini memang harus dibuktikan, ya. Artinya toh selama ini sudah ada pengakuan bahwa memang beliau adalah juga warga negara asing. Yang menjadi permasalahan itu kan di Dukcapilnya, Pak Castorius. Bagaimana mungkin mereka yang punya kewarganegaraan asing tapi juga memiliki KTP elektronik? Dan karena itu kemudian ini menjadi permasalahan berlanjut ketika ada hak-hak politik warga negara yang sangat terkait dengan kewarganegaraan ini. Mas, jangan langsung menuju Dukcapil salah. Dukcapil tidak salah. Direktorat Jenderal Dukcapil tidak salah. Kenapa? Ya, di Undang-Undang 12 2006, ya, itu jelas sekali bahwa tentang kewarganegaraan, WNI yang memiliki kewarganegaraan lain tidak wajib, ya, melaporkan ke Kemenkumham atau ke Kemendagri. Ini celah hukum sebenarnya. Lalu yang bersangkutan, ya, ketika menerbitkan KTPL, kita kan warga negara kita menganut ius soli, ius sanguinis di Indonesia. Maka syarat-syarat formalis yang dia punyai memenuhi syarat dan faktual bahwa dia warga negara Indonesia. Nah, ketika dia mendapatkan paspor di luar negeri dan menjadi warga negara asing, dia seharusnya melaporkan bahwa dia sudah warga negara asing, dan otomatis dari sisi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia otomatis gugur warga negara. Ini yang tidak terjadi. Nah, jangan disalahkan ke Dukcapilnya. Karena apa? Dukcapil adalah mencatat secara administratif sesuai dengan persyaratan, ya, dan menerbitkan KTP seseorang. Di KTP itu ada ditentukan warga negara apa, kan begitu? Warga negara Indonesia atau warga negara asing, karena Dukcapil bisa menerbitkan KTP pada warga negara asing yang tinggal, ya, di Indonesia. Jadi tolong framing seolah-olah Dukcapil disalahkan itu jangan diikuti, ya. Lihat dulu undang-undangnya dan ketentuannya. Tidak menyalahkan Pak Castorius, tapi ini kan ada sesuatu yang memang harus dijelaskan. Pak Castorius, tadi kalau Pak Castorius mengatakan bahwa warga negara itu seharusnya melaporkan, apakah ada kewajiban, ada aturan yang mengatakan bahwa warga negara itu memang harus melaporkan bahwa dia juga adalah warga negara asing ketika akan memiliki KTP? Di sinilah saya katakan, ya, ini diskusi kita bagus nih, ya. Inilah yang menjadi pokok soal yang ada celah di undang-undang kita sendiri, ya, yang mengatakan bahwa, ya, warga negara Indonesia memiliki warga negara asing tidak wajib, kan gitu. Nah, itu Undang-Undang 12 2006. Nah, seperti itulah sehingga ketika dia mendaftarkan diri ke Dukcapil, bagaimana Dukcapil tahu kalau dia tidak ada pengakuan, ya kan begitu. Nah, oleh karenanya di sini saya kira ini satu pelajaran sebenarnya berbagai hal, baik itu Undang-Undang Pilkada, ya, dan ini memang tertib administrasi di Undang-Undang Pilkada juga perlu kita perbaiki. Dan juga kedua adalah, ya, tentang masalah penegasan, ya,
status kewarganegaraan seseorang dan hubungannya ke dalam pengadministrasian, ya, adminduk, administrasi kependudukan. Nah, oleh karenanya saya kira memang ini, ya. Pak Castorius, ini dengan adanya celah itu dan dengan banyaknya warga negara asing Indonesia dan banyak warga negara Indonesia yang mungkin juga sudah memiliki kewarganegaraan asing, saya kok agak khawatir bahwa kasus ini bukan hanya 1-2 dengan adanya celah yang tadi. Begitu nggak kira-kira? Ya, kalau isunya seperti ini, Mas, mungkin topiknya topik lain aja dibuat karena saya kurang kompeten untuk berdiskusikan tentang masalah kewarganegaraan. Artinya gini, tapi Pak, sekarang begini. Pak Castorius, artinya gini. Apakah dengan peristiwa seperti ini langkah yang akan dilakukan oleh Kemendagri apa? Apakah akan mencabut KTP elektroniknya dan segala hal-hal administratifnya, atau bagaimana? Ya, jadi Dirjen Dukcapil kemarin sudah menjanjikan bahwa hari ini akan ketemu dengan Kemenhukam untuk memperjelas tentang status kewarganegaraan. Juga mungkin akan berkoordinasi dengan Dubes AS, Kemlu dan sebagainya, ya, untuk memperjelas status kewarganegaraan Bapak Orien. Nah, setelah dapat itu baru kita akan bergerak mengambil langkah yang definitif, bukan hanya Kemendagri tetapi juga stakeholder penyelenggara pemilu lainnya. Termasuk di dalamnya adalah KPU dan juga Bawaslu. Kenapa? Karena memang Bawaslu ya telah mengirimkan surat permohonan penundaan pelantikan dari Bapak Orien ke KPU. Jadi dari indikasi ini sudah kita mengetahui bahwa kita akan bergerak sesegera mungkin, namun hulunya yang saya katakan tadi bahwa hari ini atau besok sudah ada kejelasan tentang status kewarganegaraan, karena ini adalah ranah kementerian lain. Dan mari kita tunggu, mari kita dukung. Ya. Baik. Ya. Pak Castorius, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi. Bu Ratna Dewi, ini kalau tadi jawaban dari Pak Castorius kita ambil sebagai kesimpulan bahwa sebetulnya belum ada kesimpulan tentang kewarganegaraan dari Bupati terpilih dari Saburai Jua. Nah ini memang kita harus menunggu nampaknya ya Bu Ratna? Ya, terima kasih Mas Rudi. Kami memang juga lagi menunggu surat balasan dari Kementerian Luar Negeri yang tentu isinya adalah jawaban dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Nah, jika itu nanti sudah kami terima, tentu Bawaslu berdasarkan kewenangannya akan melakukan tindak lanjut, tentu melakukan pengkajian, dan nanti hasil kajian kami ini akan kami teruskan kepada KPU. Nah, ini menjadi masukan besar, masukan penting sebenarnya buat kita semua dalam penyelenggaraan pemilihan, bahwa kehadiran Bawaslu itu memang menjadi sebuah lembaga yang sangat penting untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Nah, batasan kewenangan yang hanya diatur sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon ternyata saat ini bermasalah. Nah, ini perlu dipikirkan bahwa permasalahan hukum itu bisa muncul sampai pada tahapan pelantikan. Sehingga kewenangan Bawaslu itu sejatinya harus dipertimbangkan untuk diatur sampai tahapan pelantikan itu dilakukan. Sehingga ketika ada permasalahan seperti ini, maka tidak akan terjadi diskusi yang panjang siapa yang harus melakukan tindakan terhadap permasalahan ini. Tetapi Bawaslu tentu punya tanggung jawab untuk bisa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Maka kami akan melakukan langkah-langkah tentu yang nanti akan berujung pada apa yang akan kami teruskan hasil kajian kami kepada KPU yang punya kewenangan untuk melakukan perbaikan surat keputusan. Saya kira itu Mas, tapi yang paling penting kita catat bahwa kita sudah sepakat untuk melakukan penundaan pelantikan sebagai jalan keluar sementara untuk kemudian menghindari terjadinya kesalahan yang lebih besar. Saya kira itu Mas. Ya, sambil menunggu apakah nanti akan ada keputusan sebetulnya Bupati terpilih ini warga negara Indonesia atau warga negara Amerika sebetulnya ya Bu Ratna ya. Baik. Bu Ratna Dewi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Morning Talks pagi hari ini. Sama-sama Mas Rudi.